wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para ustadz, wabillahi khusus Ustadz Muslih dan juga Ustadz Amin, dan juga segenap aparatur pemerintahan desa baik itu Pak RT, Pak RW khususnya, dan juga segenap para hadirin ngopi santuy Cisampih yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa sama-sama ngopi, ngobrol perkara iman, tanya jawab santuy dengan para pemuda khususnya dari Cisampih. Seperti biasa, sebelum kita tanya jawab, ada mukadimah dari Al-Faqir yang berkaitan masalah tasawuf ataupun akhlak dan adab, dan juga dari Ustadz Amin tentang fikih, dan mungkin juga ntar ada dari Ustadz Muslih menyimpulkan intisari semuanya. Baik, di sini Al-Faqir ingin sedikit mengambil daripada perkataan para ulama cara bagaimana agar kita bisa menghilangkan kesumpekan di dalam setiap permasalahan kita. Karena tidak ada manusia yang nggak punya masalah. Bahkan orang lari dari masalah itu nggak menyelesaikan masalah, nimbulkan masalah yang baru. Contoh, saya utang sama Ustadz Muslih. Tatkala sudah jatuh tempo, karena saya takut ditagih Ustadz Muslih, saya lari. Nggak pengen aja ketemu Ustadz Muslih. Ini masalah saya sama Ustadz Muslih utang ini nggak selesai, malah menghantui kehidupan saya dengan kegiatan saya yang lainnya. Akhirnya di keluarga merasa nggak enak, ketemu teman merasa nggak enak, lagi ngopi ngelihat orang lewat mukanya kayak Ustadz Muslih, ingat Ustadz Muslih. Jadi lari dari masalah itu nggak menyelesaikan masalah. Karena ada sebagian orang itu kalau punya masalah katanya rekreasi, kebun binatang, pemandangan, itu nggak menyelesaikan masalah. Itu cuma reda sejenak untuk menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Sehingga di sini ulama kita mengajarkan bagaimana sih caranya agar kita ini bisa menjadikan hati kita tenang dengan cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ulama kita sudah memberikan caranya kepada kita, tinggal kita melakukannya dengan istiqomah. Apa itu? Dengan kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu kita dengan menyebutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah, ataupun dengan kita beristighfar, pokoknya berzikir yang artinya selalu ingat kepada Allah. Masalah itu umum, setiap manusia punya masalah. Tapi di balik Allah memberikan masalah, kata sebagian para ulama ini, agar kita ingat kepada Allah. Sehingga tatkala Allah berikan kita masalah, agar kita sebetulnya ingat kepada Allah. Sehingga mulai saat ini kalau kita punya problem, punya masalah, itu kan kaitannya masalah hati. Dan hati ini sudah Allah firmankan dalam Al-Quran, kalau hati pengen tenang, maka hendaknya kau berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, hati kalian akan menjadi tenang. Tenang di sini artinya lawannya nggak tenang. Nggak tenang bisa kena musibah, problem, masalah, difitnah, digunjing oleh orang, banyak macam-macamnya. Intinya kata Allah, kalau engkau ingin punya hati yang tenang, bidzikrillah, dengan kau berzikir kepada Allah. Sebutkan nama Allah. Ala ketahuilah, bidzikrillah, engkau dengan menyebut nama Allah, tatmainul qulub, hati kalian akan menjadi tenang.
Sehingga mulai saat ini ayo biasakan kuatkan hubungan kita kepada Allah. Dengan kita selalu berzikir kepada Allah. Boleh dengan asmaul husna, dengan kita bertasbih, beristighfar kepada Allah. Pokoknya ikatkan hati kita selalu ingat kepada Allah. Sehingga tatkala kita ada masalah, kita nggak langsung ingat masalahnya, tapi kita langsung ingat ini dari Allah. Dan Allah memberikan masalah ini agar derajat saya diangkat oleh Allah. Allah berikan masalah ini kepada saya agar saya ingat kepada Allah. Yang tadinya saya nggak pernah ingat sama Allah, dengan masalah ini Allah akan mengingatkan saya. Dan inilah yang harus selalu kita hadirkan. Bagaimana kita selalu punya hubungan yang kuat dengan Allah, dengan kita berzikir kepada Allah. Dan orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan selalu dijamin oleh Allah tenang. Dan kalau Allah sudah menjamin, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu, apalagi merusak daripada hati hamba tersebut. Jadi intinya jangan lari dari masalah. Itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah yang baru. Tapi hendaknya kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah, khususnya dengan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Adapun fikih praktisnya akan disampaikan oleh Ustaz Amin. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Alhamdulillah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim abdi di PK hormat Habibana al-Habib Nopel al-Atas sareng Ustaz Muslih, para bapak hadirin anu kusim kuring di PK hormat. Sim kuring dina sahayeuna insyaallah bade neraskeun hanca perkawis fikih praktis anu biasa dipertelakeun dina acara majelis. Dina saat ayeuna insyaallah sim abdi bade ngabahas rukun mandi wajib. Sakumaha tos kapungkur dipertelakeun masalah perkara-perkara anu ngawajibkeun kana mandi. Ayeuna sim abdi insyaallah bade mertelakeun sakedik perkawis mandi, nyaeta bade mertelakeun fardu atanapi rukuna mandi wajib. Para ulama ahli fikih nyebatkeun rukun mandi wajib teh aya 2. Nu kahiji niat, nu kadua ngabaseuhan sadaya anggota dohirna badan urang. Hiji niat, benten sareng wudu. Upami wudu niatna nyaeta pas urang ngabasuh rarai. Dina mandi wajib waktu na niat nyaeta pertama kali dongkapna cai kana jasad atanapi awak urang. Ek ti mana bae, arek ti tangan heula, ti kaki heula, tapi anu langkung utamina tetep ti luhur heula atanapi ti sirah heula. Begitu dongkap cai kana sirah, didinyalah niat mandi wajib. Niatna kumaha cenah? Niatna seueur para ulama. Tapi anu paling praktis niat mandi wajib teh tina sadaya hadas ageng, nah eta head, nipas atanapi junub. Maka niatna anu paling praktis niat abdi mandi wajib. Eta cekap sakitu. Sok sanajan hadas agengna rupi-rupi upama hadas agengna teh istri umpama head sareng junub atawa sareng nipas atanapi anu sering terjadi mah nipas sareng wiladah lahiran. Nah sok sanajan hadasna 2 ya, niat nama cekap ku niat mandi wajib. Eta cekap saur para ulama ahli fikih. Waktuna tadi teh bebas, nu penting pertama kali dongkapna cai kana jasad urang etalah waktuna niat mandi wajib benten sareng wudu. Hiji niat. 2 ngabaseuhan ku cai anu suci, tangtos nanya suci tur nyucikeun, tohir mutohir, suci nyucikeun, cai nu diangge mandina suci nyucikeun.
Ngabaseuhan kana sadaya anggota dohir badan urang. Janten badan urang teh dibagi kana dua, aya disebat anggota atanapi badan anu dohir, anggota dohir aya anggota batin. Anu wajib kabaseuhan nalika mandi wajib nyaeta anggota anu dohir. Nu dohir teh nu mana? Anu katingali. Sementawis nya. Anu dohir teh nyata anu katingali. Dina masalih pangambung atanapi irung. Liang irung lah gitunya. Anu wajib kakumbah teh atanapi anu wajib kabaseuhan teh nyaeta liang anu katingali ku rencang urang nalika keur ngobrol jeung urang. Atanapi urang ngaca nya. Liang irung nu katingali teh nepikeun ka mana upami nepi ka dieu, mangka eta wajib dikumbah nepikeun ka dieu. Anu teu katingali disebutna anggota batin, eta teu wajib kakumbah. Dina cepil sami nya. Anu katingali ku batur ku urang udah moal katingali atuh kecuali bari ngaca meureun nya. Eta wajib kakumbah. Mulut sor para ulama dina bab adus atanapi mandi wajib sareng dina bab puasa benten. Dina bab mandi wajib mulut kalebetna anggota batin. Dina hartos mulut teu wajib kakumbah. Nanging disunahkeun kekemu. Upami dina bab puasa mulut teh kalebet kana anggota dohir. Dina arti upami aya istri anu keur nyayagikeun buka kangge keluargana, teras eta pasakana diraosan tos pas dilepehkeun deui, eta teu mantak ngabatalkeun kana puasa. Nah, tapi kade kangge istri anu memang keur nyayagikeun buka kangge keluargana. Ari pameget mah nya ulah ya. Aja-aja ngasaan pantam. Eta mulut nya. Dan teras dina punten dina dubur. Eta anu wajib kakumbah nya eta upami saur bahasa Sunda mah kiriut salawena nya. Duka meureun aya salawe duka aya 25 meureunnya da tacan pernah ngetang gitu. Eta wajib kakumbah sehingga di mana hiji jalmi mandi wajib maka nalika keur ngumbah bujurna rada di dedeuteuheujkeun saeutik ulah loba ting bising kaluarnya gitu nya. Eta wajib nya. Nah eta diantawisna anggota-anggota anu wajib kabaseuhan nalika mandi wajib. Anapun lamun aya hiji anggota sok sanajan saalit teu kabaseuhan dengan sengaja ya, dengan sadar mangka eta teu sah mandi wajibna. Upami dipaksakeun salatna haram sabab anjeunna ngagaduhan keneh hadas ageng. Sakitu panginten anu tiasa di pertelakeun mudah-mudahan aya manfaatna. Ke upami aya nu lepat mah taroskeun aya Habib aya kasepuhan urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baik. Baik. Sekarang kita langsung ke tanya jawab. Bagi yang ada yang mau ditanyakan silakan. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol. Saya enaknya aja. Yang saya mau tanyakan ini masalah sifat-sifat Allah. Kalau misalnya
Jadi dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan tentang kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Misalnya di surat Taha itu ayat 5 Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Yaitu yang mengasih yang bersemayam di atas aras ya. Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bersemayam itu artinya duduk, berdiam diri dan menguasai. Berarti kan kalau dalam mushaf kita itu diterangkannya itu bersemayam ya Bib ya. Sementara di dalam KBBI itu begitu artinya bersemayam itu duduk, berdiam di situ dan di tempat tersebut. Sementara di ayat yang lain itu Allah itu Esa Kamislik saya menjadi dia. Jadi tidak serupa dengan makhluk apapun dan apapun yang tidak. Yang saya ingin tanyakan itu ya, saya ini selaku orang awam tuh bagaimana menyikapinya ya. Soalnya di dunia ini ada dua pendapat besar yang berbeda ya, antara Arya Maturidiyah dengan Ibnu Athaillah dan para pengikutnya yang dalam menafsirkan ayat. Itu satu yang kedua. Yang kedua, pada mentor saya nih Pak Ustadz Muslim mungkin ya, saya mau menanyakan masalah apa ya? Masalah yang tadi pikir cuman ini dalam halnya sholat terutama niat ya. Itu kan namanya was-was itu nggak boleh nyabit ya Ustadz ya. Sementara saya lihat itu termasuk pribadi gitu, kadang gitu dalam takbir aja udah banyak was-was gitu. Orang yang paham juga saya lihat itu banyak gitu. Allahu Akbar kan diulang lagi sampai beberapa kali gitu. Di dalam wudhu pun sama, ada yang sampai membasuh tangannya berapa kali gitu. Jadi yang saya lihat itu menghilangkan cara was-was itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin itu aja dulu ya Bib ya, Pak Ustadz ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama mungkin pertanyaannya, bagaimana menyikapi ayat mutasyabbiha dalam Al-Quran ya. Jadi ayat yang seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi sifat was-was dalam sholat. Baik, yang pertama entah ditambahkan Ustadz Amin dan Ustadz Muslih. Yang pertama yang harus kita tarik benang merahnya dulu, di dalam sifat wajib Allah yang keempat kalau tidak salah ada namanya mukhalafatul lil hawadis. Ini jadi benang merahnya dulu biar kita karena ntar penjelasannya sedikit agak melebar. Jadi Allah itu pokoknya berbeda dengan makhluknya, titik. Artinya kalau ada orang mencoba menyamakan Allah dengan makhluknya, ini orang beda akidah dengan kita, atau kita namakan akidah yang sesat ya. Karena ntar ada yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian dalam hadis qudsi dikatakan Allah setiap sepertiga malam turun. Nah ini ada sebagian orang yang memang berbeda akidah dengan kita, yang seakan-akan itu ingin menyamakan Allah dengan makhluknya, diantaranya yang tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahasa Arab jangan dikebahasa Indonesiakan, repot. Makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya balaghah. Ada ilmu khusus namanya balaghah, ilmu yang mengajari tentang sastra bahasa Arab. Dan bahasa Arab sendiri itu termasuk bahasa yang paling kaya. Dia punya, kata Al-Fakir punya guru waktu di Darul Dakwah di Dalwa itu, Profesor Ustadz Syakir, beliau mengatakan bahasa Arab itu punya 25 juta kata. 25 juta. Bahkan beliau kalau nggak salah anak dengar, kalimat singa atau macan itu persamaannya sampai 300. Itu satu kata saja. Sehingga bahasa Arab bahasa yang luas. Nah, tatkala kita bahasa Arab kemudian kita langsung melihat letterlek atau langsung kepada terjemahan, pasti banyak kesesatan di sana. Apalagi kita tidak memiliki dasar tentang ilmu agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, penting kita belajar itu dengan seperti ini. Ada seorang ustadz yang kita bisa jadikan panduan. Jangan seperti sebagian orang yang beberapa kali Al-Fakir dengar dan orang bertanya itu, banyak orang itu yang semangat belajar tapi tidak dengan ustadz.
dengan Google, dengan YouTube, dengan Facebook. Yang ustadz kayak ulamanya ini nggak tahu kita nih akidahnya sama enggak dengan kita ini. Gara-gara penyampaiannya enak, kalau membahas masalah orang tua bisa kita sampai nangis, bahas tentang kematian sampai kita pengen langsung tobat, kemudian kita ikut kajiannya. Oh, enggak seperti itu. Makanya kata Nabi, kalau engkau pengen belajar ilmu agama, lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agama tersebut, sehingga tidak boleh sembarangan. Dan saya yakin di setiap kampung kita tuh pasti ada ustadz. Cuma faktor yang terbesar kita nggak mau belajar tuh malas atau egois, atau kita punya naudzubillah min dzalik, sombong. Sehingga sebetulnya dengan kita belajar itu sudah bisa kita menjawab semua yang ada pertanyaan di hati kita. Nah, kemudian yang keempat, berkaitan tentang masalah ayat mutasyabihat tadi. Jadi ulama kita dari dulu sebenarnya sudah selesai membahas. Jadi menyikapi ayat yang seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya, ini ada dua kategori ulama yang memberikan penjelasan masalah ini. Yang pertama adalah ulama salaf. Ulama salaf nih Al-Faqih kurang, kalau nggak salah nih, yang namanya salaf itu adalah orang yang terdahulu. Nah, dari salaf menuju khalaf, karena ntar setelah ini kita ada pembahasan namanya ulama khalaf. Itu kalau tidak salah, ntar Ustaz Amin Ustaz Muslih, itu terakhir di zaman Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adeni kalau tidak salah itu. Setelah itu baru kesana namanya khalaf. Ulama salaf itu berbicara ayat mutasyabihah. Sekali lagi, ayat mutasyabihah itu ayat yang seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu mereka memiliki makom tafwid, menyerahkan kepada Allah. Pokoknya Allah tidak sama dengan makhluknya, titik. Allah bersemayam, bukan bersemayamnya seperti manusia, titik. Allah tangannya di atas tangan manusia, pokoknya tangannya Allah tidak sama seperti tangannya manusia. Itu ulama salaf. Tapi di sini masih ada kerancuan, makanya kadang ada orang yang membelokkan akidah kita, akhirnya kita ngikut. Nah, sehingga akhirnya ulama setelah salaf ini namanya ulama khalaf. Ulama khalaf, golongan khalaf ini itu mentakwil, dijelaskan satu persatu. Ntar bisa baca kitab namanya Jawahir Kalamiyah, itu ada insya Allah di situ. Kitab tipis berkah, itu bentuknya tanya jawab. Di antaranya tentang masalah ayat mutasyabihah, kalau tidak salah ada terjemahan Indonesianya pun ada. Itu dijelaskan bahwasanya ulama khalaf itu mentakwil, menjelaskan. Di antaranya itu maksud Ar-Rahman al-Arsy istawa, bukan Allah bersemayam itu seperti halnya orang duduk seperti kita di tempat ini, atau berada di satu tempat. Karena di poin pertama masih ingat ya, Allah pokoknya berbeda dengan makhluknya. Nah, sehingga di situ jelaskan arti istawa itu apa? Arti istawa, istawa itu adalah bijalalihi, yaitu keagungan Allah. Bukan artinya Allah berada di satu tempat. Kalau Allah bersemayam di satu tempat, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, apa bedanya dengan manusia ataupun makhluk? Sama, ya dunglo fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ulama khalaf mentakwil, dijelaskan apa maksudnya. Pertolongan Allah akan diberikan tatkala mereka bermusyawarah. Makanya kita kalau ada problem musyawarah, insya Allah ketemu hasilnya. Kenapa? Pertolongan Allah diberikan tatkala kita bermusyawarah. Sepertiga malam Allah turun, bukan seperti turun kita dari tangga dari lantai 2 ke lantai 1, bukan. Tapi artinya di situ adalah pengkabulan doa akan cepat Allah berikan tatkala orang itu bangun di sepertiga malam. Nah, itu pertanyaan yang pertama kurang lebih. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan tentang masalah waswas. Baik. Yang pertama, kalau ada orang kena penyakit waswas, pertama kali yang perlu diingat, ini adalah satu kesalahan. Itu aja dulu. Karena Al-Faqih nggak berani bilang banyak. Ada beberapa orang itu punya was-was tapi dia merasa benar, sehingga diingetin ustadz ke ulama manapun nggak bisa-bisa. Sampai kata Imam Ghazali, orang yang punya penyakit was-was itu orang yang paling bodoh di dunia, kata Imam Ghazali. Udah salah diingetin malah nggak terima, ya apalagi kalau bukan bodoh namanya orang ini. Sehingga kalau kita sudah kena was-was, kita harus sadari ini salah. Yang kedua, orang kalau salah, kalau ingin benar, maka dia harus mendengarkan nasihat dari orang yang bisa memberikan solusi. Ini poin yang kedua paling penting kalau Al-Faqih. Karena kadang orang was-was, ini pernah ada kejadian beberapa orang datang kepada Al-Faqih, yang mana dia ini setiap bangun tidur itu suka kayak ada bebasahan.
di celana atau celana dalamnya atau di sarungnya. Dia cerita, Habib saya sudah bertanya ke macam-macam ustadz, di hati ngapain lagi tanya sama saya datang ke tempat ini, nanya Al-Fakir buat apa? Sehingga udah panjang lebar, akhirnya saya jawab, Kang, sudah tanya kan ke banyak ustadz, kalau tanya sama saya jawabannya sama. Terus gimana Beb? Yang bisa menghilangkan was-was adalah kesadaran Anda itu kesalahan, kemudian mendengarkan pendapat ustadz kayak ulama, amalkan, selesai, pasti sembuh. Yang menjadi kita nggak sembuh nih apa? Kita diingatkan malah kadang-kadang berdalil, oh enggak, saya seperti ini. Dikasih lagi jawabannya, oh enggak, seperti ini. Makanya kata Imam Ghazali, orang paling bodoh itu orang yang punya penyakit was-was. Orang wudu kayak tadi cerita wudu. Kalau ketemu orang was-was ya, wudu ya, langsung lemparin ke balong sekalian. Nggak bakal was-was dia, udah masukin ke balong, udah wudu dalam balong sekalian. Was-was ini najis nggak, lempar kotoran tai langsung, tuh najis, bersihin. Itu orang penyakit was-was. Kemudian yang ketiga, cara untuk menghilangkan was-was setelah tadi menyadari ini kesalahan, mendengarkan fatwa penjelasan ustadz kayak ulama kita. Yang ketiga berzikir. Was-was itu kan karena hati yang tidak tenang, hati yang sudah tergoda dengan bisikan syaitan. Sehingga dengan berzikir maka hati itu akan menjadi tenang. Yang keempat, belajar ilmu agama, hadir majelis taklim, keimanan kita bertambah, makin tahu tentang masalah ilmu agama. Itulah yang akhirnya menguatkan daripada hati kita. Yang terakhir, yang kelima, tentu caranya dengan kita berdoa, minta selalu kepada Allah. Makanya ini termasuk zikir yang Nabi dikatakan itu jarang meninggalkan zikir ini. Setiap habis sholat pasti dibaca. Dan ini di musola masjid manapun insya Allah dibaca. Apa itu? Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agamamu. Maka ini hendaknya dibaca selalu. Kalau ada orang untuk menjaga-jaga ataupun was-was, coba diistiqomahkan 11 kali saja. Ya, baca ya muqallibul qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia. Kita ngadu, ya Allah, hati saya ini sedang was-was, maka balikan hati saya kepada ala dini, atas agamamu. Wallahu a'lam bishawab. Tambah lagi kamu sih, tambah dulu Ustaz. Baik yang pertama atau yang kedua? Cukup deh dong. Cukup. Sekedik. Kerudut deh. Jadi langsung baik karena pertanyaan anu kahiji. Tadi sakumaha tos dibeberkeun ku Habib, memang nyata jelas cukup. Jadi istilah nama menurut ulama salaf, tenyan salaf. Jadi ayat istilah kata jadi kumahanya tinggi na Allah teh lain dina tempatna gitu. Dina tempatna jadi tina keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus paten urang yakin Allah teh di luhur. Pan ari waktu teh kan beda. Di dunia tehnya di dieu mah jam sabaraha na gitu meureun. Lamun teh mah Gusti Allah turun ke teh ka mana meureun kumaha anu di dieuna kapanto apanteuna gitu. Jadi bahasana kieu lah ari ulama salaf mah di mana urang nekatkeun tina ieu teh naon namina teh tina perkataan bahasa. Misalna Allah ningal betunya kan ku ulama salaf mah setiap ningali ya otomatis ku panon gitunya. Tapi kahade Gusti Allah mah teu gaduh panon. Aya deui cenah ge biadil khairu wala fusain qadilah gitunya. Jadi istilah mah naon Gusti Allah teh aya dina tangan kekuasaanana. Jadi ilmu salaf mah dina nyakel ya pasti otomatis tina tangan. Ngan tekadkeun yen Allah teh teu ngagaduhan tangan gitu kahadenya. Seperti contoh lah gitu. Allah ya Allah binadroh min ainir rohimah gitunya. Kan aya istilah nama duh ya Allah tingali kusoca nu welasan gitu. Ya makan karangan ulama-ulama salaf. Jadi hartina ningali teh ya otomatis ku panon ngan kahade. Jadi panon eta ulah ditasorkeun jeung datna Allah gitu. Jadi istilah nama Gusti Allah memberikan contoh teh ya nya cukang lantaran baik itu lantaran baik. Jadi kumanya istilah mamun urang ngagali
ilmu sastra nobalagona dari itu ngarti gitunya eta teh dibener-benerkeun dikuatkeun ngan urang patekadana kahade ulah kabawa ku sakaba-kaba Gusti Allah mah henteu di luhur teu di mana teu gaduh tempatna aya deui istilahna Gusti Allah mah lah jeung urang ge teu jauh ieu deukeut gitunya awaing ku hebat-hebatna jadi prinsipna cara memprediksi tempatna Gusti Allah dina sifatna moal bisa aya anu ngabuka gitu geuning cenah gen teu bisa dibuka sebab eta mah kekuasaan Allah moal bisa aya anu nandingan jadi urang mah yakinkeun bae bahasa di atas memang lain Allah tempatna di atas tapi di atas segalanya gitulah di atas segalana gitulah dina sifatna dina naon sagalana gitu terus anu kadua dina bahasa naon waswas memang eta waswas geus dibahas setiap jalma anu ngalanggarkeun naon ngalamayangkeun kana sifat waswas eta kasub jalma anu bodoh sebab naon sebab jalmi anu waswas eta selalu diiringi dengan bisikan-bisikan setan sampai kapanpun moal bisa eureun lamun urang teu gaduh patekadan keyakinan geus urang mah mantap sakieu umpamana entos gitu ulah dirasa sampai kapai ge moal leungit moal gitunya tah deui aya carana dina masalah ngalingkeutkeun waswas teh insyaallah ku barokahna Al-Qur'an tiasa dileungitkeun insyaallah gitu insyaallah mangrubikeun di dudukiah cenah insyaallah gitu nya tiasa nu waswas insyaallah bisa diruqyah kemana satu ruqyah Gus ka mana bae asa ulah ka mana bae asa ulah ka Ustaz Danu bae ka RW bisa diruqyah tah cara korbanna non cara ngobatan anu dohir memang tadi terus dicarioskeun ukur sanabib upami jam wudu hayo bae congklokkeun bae memang eta suatu pengobatan itu ada yang geus sakitu lain pengobatan congklokkeun bae gitu itu istilah namanya pantapkeun bae sebab eta bisikan setan sampai iraha bae moal leungit-leungit nanya ka ditu kadada nya jawabna kitu bae sebab dina hatena nurut kana bisikan-bisikan setan teh gitu geus sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna Amin. Sakedik masalah ayat mutasyabihat sakumaha nu tos ku Habibana dijelaskeun antara ulama salaf atanapi ulama mutaqaddimin sareng khalaf mutaakhirin eta cara menyikapi ayat mutasyabihat benten-benten ulama mutaqaddimin atanapi ulama salaf eta nyebatkeun tafsir pasrah kana naon anu tercantum dina dohiriyahna Al-Qur'an sehingga cara nyikapina ayat umpami ayat yadullah fauqa aydihim tangan Allah aya di saluhureun tangana umpama makhlukna saur ulama salaf lahu yadun laisa kayadil makhluqat Allah ngagaduhan tangan tapi tangan anu teu saperti makhlukna eta cara menyikapi ulama mutaqaddimin atau napi ulama salaf jantan anu dimaksud tangan dina Al-Qur'an wallahu a'lam gitu. Allah tangan Allah tanganna jiga kumaha wallahu a'lam ulama khalaf ada napi ulama mutakhirin ditakwil sakumatos ku Habib memang benten-benten cara nakwilana umpami Habib tadina nyarios dina ayat Ar-Rahman alal arsy istawa dina ayat kasebat eta sanes bimakna calik sapertos calikna seorang raja dina singga sanana dina kursi kerajaana ditawil ku para ulama khalaf istawa ai bimakna istaula Allah menguasai aras itu dan sanes Allah calik di aras seperti calikna seorang raja dina kursina tapi Allah
menguasai aras. Dalilna para ulama nyebutkan kurang kapaham di mana seorang raja tos calik dina kursi kerajaan windu haji, mangka eta seorang raja tosah disebutkan seseorang yang menguasai windu haji. Itu kita maksudnya. Dina ayat yadullah fauqa aidihim sarabib tadi di tafsiranna seperti itu. Aya sebagian ulama nyebatkeun nanu dimaksud dina yadullah fauqa aidihim nyata qudratullahi fauqa qadarihim. Qudrahna kekuasaan Allah eta di atas kekuasaan makhlukna. Dalilna upami Pak RW nyebatkeun orang Cisampih mah geus aya dina leungeun uing, geus aya dina cekelan uing. Berarti kan geus aya dina kekuasaan. Gitu. Geus dikuasai ku Pak RW janten kitu panginten cara penafsiran perkawis ayat mutasyabihat. Intina Allah laisa kamislihi syai'un. Allah benten sareng makhlukna dina sadaya sifatna. Allah teu ngagaduhan tempat. Sabab sora Sayyidina Ali, Allahu kan qabla ayakhluqal makan wa ba'da ayakhluqal makan. Allahu kan Allah mah tos aya sateu acan Allah nyiptakeun tempat, Allah tos aya. Allah aya santos Allah nyiptakeun tempat. Allah khaliq tempat makhluk. Enten upami Allah kedah ngagaduhan tempat, memeh Allah nyiptakeun tempat, Allah cicingna di mana? Gitu. Panteu kaharti ku urang ge nya. Lamun Allah butuh kana tempat, sedengkeun tempat makhluk Allah, memeh Allah nyiptakeun tempat, Allah cicingna di mana? Gitu. Bang enten. Dan Allah teu ngabutuhkeun kana tempat, wallahu a'lam bishawab. Syukron. Baik, silakan pertanyaan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan bukan mau nanya, memang sangat konyol juga. Jadi gini juga, dari rumah tuh kan mau berangkat ke majelis dengan itikat baiklah ibadah, jadi nggak ada itikat jelek, intinya itikat baik mau ke majelis. Datang ke majelis, duduk sendiri ada orang. Habib udah ceramah, contohnya saya dengar ada orang datang. Nah orang datang itu ngobrolin orang. Nah gimana itu hukumnya Habib? Saya pergi nggak enak, diam, rocos mungkin orang tersebut. Jadi hukumnya saya itu apakah dapat pahala, apakah dapat buhala Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita hadir ke majelis taklim, tatkala duduk ternyata di tengah-tengah atau mungkin setelah selesai majelis taklim ada orang yang ngomongin orang, kira-kira saya ini dapat pahala atau dapat dosa? Bukan setelah majelis, lagi majelis. Lagi majelis. Berarti pertengahan majelis ya, sudah dimulai. Baik, yang pertama yang perlu diingat, kalau kita sudah punya niat yang baik itu tidak cukup. Tapi niat yang baik harus dengan cara yang baik. Artinya, tatkala kita pengen datang ke majelis taklim itu niatnya itu untuk belajar ilmu agama. Tapi kalau niat ke majelis sudah niat pokoknya saya di belakang, ini bertanyakan ini, kenapa kok harus di belakang, ya kan? Apalagi di belakang itu kan bukan sesuatu yang baik. Bahkan di dalam hadis, kalau nggak salah Al-Faqih pernah bercerita juga, waktu ada 3 orang yang datang ke majelis taklim Nabi dalam keadaan terlambat. Nabi sudah mulai. Orang pertama ngeliat di depan tuh ada yang kosong, dia maju mengisi yang kosong. Yang kedua dia malu, di depan ada yang kosong lagi tapi dia malu, akhirnya dia milih di belakang. Yang ketiga memang nggak mau sama sekali untuk di depan, sehingga pokoknya saya hadir ya di belakang, nggak mau ke depan. Setelah selesai, 3 orang ini pergi, sahabat-sahabat Nabi diberi pelajaran sama Nabi. Apakah engkau ingin aku beritahu 3 orang tadi itu? Iya ya Rasulullah. Bagaimana? Wahai Rasulullah, yang pertama dia itu pengen menuju kepada Allah, maka Allah pun akan menuju kepadanya. Artinya tatkala dia pengen mendapatkan sesuatu dari Allah, Allah tidak segan diberi semua apa yang dia inginkan. Yang kedua, dia malu untuk menuju Allah.
maka Allah pun akan malu kepadanya. Artinya dia minta apa, Allah akan memberinya pun ragu, sehingga Allah tidak berikan. Yang ketiga, memang dia nggak mau sama sekali menuju kepada Allah, maka Allah pun tidak akan memberikan apa-apa kepada hamba tersebut. Artinya kalau kita pengen sudah niat yang baik, maka fokuskan cara mewujudkan niat yang baik tersebut dengan sempurna, termasuk sholat Jumat. Kan kita sudah berapa kali dengar muroke atau bilal sebelum khotib naik itu selalu ada muroke atau bilalnya mengatakan faman lagau fala jum'atalah. Orang yang lagau, yang lalai, artinya tidak fokus, tidak mendengarkan khotib, maka tidak ada pahala baginya. Sah sholat Jumatnya selama dia tidak melakukan yang membatalkan sholat Jumat, gugur kewajibannya, tapi bicara pahala tidak ada, lagau. Nah, yang Al-Faqir maksudnya ini, kalau sudah kita pengen ke masjid sholat Jumat, setelah niat ditata, maka fokus bagaimana kita mewujudkan niat yang baik tersebut. Artinya Pak, jangan duduk sama orang yang bakal ngajak kita ngobrol gitu loh. Kadang-kadang kan malah kita cari space, cari tempat belakang. Oh, ini enak nih ngobrol sama ini. Makanya kata para ulama, niat saja tidak cukup, tapi harus dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita membicarakan orang? Ya tentu tidak diperbolehkan. Makanya ada satu penyakit yang kalau dalam tasawuf ini kayaknya tidak ada penyakit ini. Cuma kalau ntar kita kaitkan semua penyakit kayaknya ke yang satu ini, apa itu? Penyakit nggak enak. Nggak enak sama temen. Ini kan gunjing nggak boleh. Iya, cuma gimana Beb, teman saya ini Beb lagi ngomongin orang. Saya sebetulnya nggak mau Beb, cuma nggak enak Beb, gimana? Ya sudah, kalau nggak enak gak apa-apa, ntar di nerakanya bareng-bareng nggak enak gitu ya. Kan gitu. Bukan anak bilang Pak RW masuk neraka, bukan. Enggak, maksudnya kalau beliau insya Allah orang soleh, yang lainnya jangan salah paham. Apalagi yang nyimak live di Facebook, Instagram ini. Maksud Al-Faqir, ini penyakit harus dihilangkan, namanya penyakit gak enak. Ada tamu datang sudah masuk waktu duhur, biasanya sholatnya tepat waktu di musola di masjid, karena ada tamu gak enak. Ngajak ngobrol sampai 2:30 belum sholat duhur, gak enak. Akhirnya naudzubillah min dzalik sampai masuk waktu asar. Ini kan penyakit ini. Kemudian lagi apa lagi? Ketemu reunian, teman lama nggak ketemu. Tiba-tiba reunian, naudzubillah min dzalik, ada minuman keras. Kita sudah berhijrah, sudah taubat, sudah tidak mau dengan khamar minuman keras. Kita lebih senang susu, wedang jahe, kopi, teh. Akhirnya ditawarin. Aduh, lama 20 tahun nggak ketemu. Atau mungkin Pak RW 70 tahun nggak ketemu. Sekarang reunian ketemu nih. Sudah 70 tahun tidak pernah ketemu, akhirnya ditawarin. Udahlah, nggak enak sesekali. Ini penyakit ini. Nah, maka kalau kita lagi duduk atau kita jalan duduk di tempat, kok ada yang membicarakan orang, pilihannya cuma 2, nggak ada nomor 3, cuma 2. Yang pertama, ingatkan agar tidak membicarakan orang lain. Punten ya, nggak usah ngomongin orang, kan kita lagi majelis taklim. Aduh Beb, kayaknya nggak bisa Beb, takut dibilang so alim. Ya sudah, kalau takut dibilang seperti itu, maka kita meninggalkan tempat tersebut dengan alasan yang gampang. Mau kamar mandi kek, mau apa, mau ini. Kita kalau cari duit, segudang cara kita cari. Mau menuju akhirat, kenapa tidak segudang cara kita lakukan? Takut neraka, cari segudang alasan untuk menjauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya intinya sebetulnya kalau pertanyaan tadi itu, tinggal waktu kita hadir majelis taklim jangan di belakang. Makanya kalau Pak RW di depan, saya yakin ntar mau Ustadz Muslim, mau Ustadz Amin. Apa ya? Tempatnya penuh. Ntar kalau antum datang dapat tempat spesial lah. Ntar Kang Erdis yang ngawal antum. Karena kalau dulu anak sering dikawal sama antum, cuma sekarang nggak pernah lagi nih. Di belakang. Oh, di belakang. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih. Jadi yang mahatur kuning asadayana, urang sadayana setiap rek ngayakeun kana dina sifat kahadean boh tina majelis taklim, majelis dzikir, sok inget kana sejarah. Mana aya hiji sejarah eta setan anu ditugaskeun ku rajana, mangkana pek cenah geus teka polah geura goda umat Nabi nu aya dina tempat majlis, dina tempat naon tempat ibadah. Jadi aya
hiji pagan sesetan ka hiji mainan mawa lebu cenah gitu ya dongeng gitu nya dongeng tapi nyata gitu hiji mawa lebu dua mawa kaca katiluna teh mawa cocolek ting halu merenya. Jadi kesimpulan aku mah nomor kahiji mawa lebu setiap jalmi anu dina necing dina majelis taklim kadang-kadang satekah pola eta matana sok diawuran jadi HS gitu. Jadi sok HS gitu nya peurih gitu tunduh itu rajin hiji tah. Kedua mawa kaca. Ari kaca eta teh sok diembrehkeun gitu nya urang lamun ke cicing dina majelis taklim breh kaca aya di imah TV sinetron dan lain sebagainya akhirnya henteu tenang nya anu katilu mah mawa halu eta ari halu teh setiap jalma anu fokus dina majelis taklim ngasatekah pola setan sok ngadongkelan bujurna itu dongkelan hayu terus kumaha sangkan hayang indeu teu mana pantes lamun teu mah sok aya geuning di tajuk gitu nya lamun urang sadayana keur wiridan eta teh di magrib saeng kaisa rata-rata jalma geus kagoda kuy ya ku setan gitu corona anu cicing lain dikir HS nu kaduana lain cicing inget kana TV lumpat ada dibrehan kan sebat kaca katiluna didongkelan supaya indit gitu jadi kan can dua-dua can geus becir lumpat itu sejarah itu memang aya dina kitabna gitu sejarahna gitu jadi urang hati-hati jadi sakumaha dicaroskeun ka Habib memang leres urang kumaha niatna anu hade sangkan menang kehadian carana dengan hade di kitu belah sakitu bae mudah-mudahan yang barna. Nah, fadhol Ustaz Amin. Cukup billahi mantos lah. Bisa disebut jelas ya Mas. Nah, fadhol. Ada lagi yang tanya? Fadhol. Gimana hukumnya menjadi dropshipper? Kenapa? Dropshipper. Dropship. Oh, dropship. Jadi saya jualkan barang orang lain, tapi barang itu nyampe ke diri orang langsung dropship. Jual barang orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya dropship? Itu bahasa Inggris cuma apa dropship apa? Kurang paham. Jadi pokoknya intinya kayak gini. Contoh, saya punya barang. Ustadz Musli ngeliat barang-barang saya, kemudian setelah itu Ustadz Musli bantu menjualkan. Tapi Ustadz Musli nggak megang barangnya, naruh di Facebook, ada Facebook. Nah, pokoknya menjualkan di media sosial, atau tidak pakai media sosial dari mulut ke mulut. Nah, itu bagaimana hukumnya? Baik, memang di antara syarat jual beli itu harus ada barangnya, kelihatan. Tapi di dalam permasalahan salam atau memesan, maka itu diperbolehkan. Sebagian memberikan celah bukan dengan memesan, tapi apa istilahnya perpindahan daripada barang. Jadi kalau dropship itu intinya itu diperbolehkan asalkan kita sudah izin. Sudah izin dengan saya, contoh saat Muslim menjualkan, Bib saya izin Bib ya ini. Cuma saya nggak mau megang barangnya lah Bib, saya khawatir di rumah ada ini ada itu. Sehingga ntar kalau ada yang beli sama saya, tolong tadi dikirim. Jadi perpindahan daripada tangan saja. Nah, kemudian ada juga yang menjelaskan cuma Al-Faqih kurang paham. Yang Al-Faqih fahami seperti itu. Intinya dropship itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Yang penting kita sudah izin kepada pemilik barang yang pertama. Nah, wallahu a'lam. Sama kali saya. Saya minta makan lagi. Dropship kayaknya. Kalau hukum nu kitulah tadi berenya. Di antawis syarat jual beli kan barangna kedah aya. Teras dina hukum sapertos Habib tadi teh salam atau napi akad sewa itu kan kedah si barang teh kedah disipatan heula ya, disipatan heula nah mangrupikeun barangna ditembongkeun atau napi ku foto atau napi ku naon. Anabi rada bingung teh eta kalebetna di akad jual beli atau napi akad sewa gitu.
jual beli. Intina Sor Habib ya tadi akad jual belina sah dengan catatan izin anu gaduh barang, tapi kusabab zaman ayeuna mah seunah ngangge HP fotona bungkul. Nah bilih aya anu pembeli anu komplain eta kedah menanggung resikona. Nenten supaya teu aya jual beli anu bohong, membeli kucing di dalam karung tan naon istilahna nya. Nenten upama barang tos aya di pembeli terus pembeli komplain sabab teu sesuai dengan fotona eta urang kedah tanggung jawab nya. Pan aya khiar teh geuninnya, aya khiar majelis, aya sagalalah gitunya. Nyati diperbolehkan keneh untuk seorang pembeli mempertimbangkan akad jual belina. Allahu a'lam bishawab. Ntar sedikit Al-Fakir tambahkan, mungkin ntar jual beli online ya, karena ini pasti ntar tidak lepas daripada jual beli online. Jadi jual beli online memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada barangnya. Apa alasannya kok dilarang jual beli online? Karena tadi ntar akan ada orang yang terugikan. Kenapa? Karena kita tidak melihat barang. Mungkin ada disebutkan biru, yang kita pesan biru, yang datang hijau, kan kita komplain. Tapi kalau sudah komplain seperti itu mau komplain kemana? Susah, repot. Nah sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh jual beli online, harus langsung lihat barang. Kenapa? Agar tidak rugi. Yang kedua mengatakan boleh selama yang disifati tadi kata Ustaz Amin itu sama. Jadi kita bilang biru, datang biru, maka kalau seperti itu diperbolehkan. Nah sekarang solusi bagaimana? Khiar majelis yang kayaknya tidak bisa, orangnya tidak tahu di mana, ininya di mana, kan banyak kejadiannya. Nah solusi jalan tengahnya itu buat perjanjian tertulis di media sosial, kemudian apa banyak di screenshot atau di apa sebagai bukti. Dan ntar kalau ada apa-apa, ntar kita bisa menuntut dengan bukti tersebut. Nah, wallahu a'lam. So, fadhal. Ada lagi yang lainnya? Fadhal. Kan bertanya mengenai jamak sholat, mengamukan sholat. Nah, misal kasusnya begini, kita ini mau berangkat ke suatu kota. Nah, kita berangkat pagi, terus di tengah perjalanan, misal kita berhenti sejenak sholat, misalnya sholat duhur. Nah, di sholat duhur ini kan boleh dijamak selama perjalanan itu lebih dari 89 ya, 89 km. Nah, setelah kan kita udah gabungin sholat nih, setelah sholat duhur dijamak takin sama sholat asar, udah sholat. Nah, lanjutin perjalanan, ternyata sebelum sholat maghrib kita udah nyampe tujuan. Itu gimana hukumnya? Apakah jamak tersebut sah atau tidak? Baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau orang melaksanakan jamak, mau itu jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian setelah melaksanakan sholat jamak tersebut, mau itu takdim atau takhir, kemudian tatkala sampai di tujuan masih di waktu asar ya, belum maghrib ya, maka apakah sholat yang tadi sah atau tidak gitu ya? Nya geus singkatna bada geus di jam mangis teu kudu salat deui dan tos sah do eta bae kitu. Cenah urang cenah aya kamang-mangan weuing mah hayang salat deui teu naon-naon kitu. Jadi eta mah teu wajib begitu, anu wajibna mah anu geus dijama geus cukup sebenarnya mah gitu. Masalah jama memang kan eta hukum syariat anu dimenangkan sebagai rukhsah ti Gusti Allah gitunya, supados jalmi teu kabeungberatan teuing da saleresna mah teu berat tapi dah sok rasa berat. Yang tausna kan upami aya di perjalanan atau nabi sanesna. Upami masalah jika tadinya laras saur Pak Ustadnya gitu, dan sholatna entos beres sok sanaos begitu dongkap masih keneh aya dina waktu sholat anu nomor kedua itunya.
Terus eta orang dongkapna ka mana ka hiji tempat. Di tempat etana urangna bade sabaraha dinten. Lamun kurang ti 3 dinten kan kalebet keneh musafir, janten bebas keneh. Nah gitu sok sanaos leuwih ti 3 dinten tos kalebet jalmi anu mukim nya teu sawios kitu nya. Eta panginten wallahu a'lam bishawab. Berkaitan masalah jamak, ini paling tidak pahami 3 permasalahan ini, insya Allah bisa lebih paham masalah jamak ataupun qashar. Kalau kita berbicara jamak, berbicara masalah jarak. Jadi perjalanan kita ini yang boleh dijamak ataupun qashar itu berapa? Nah cara yang sekarang ini yang Al-Fagir saya pribadi biasa melakukannya itu langsung lihat Google Map. Dari tempat kita ke tujuan, kan kita kadang ngira-ngira kan ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Dan lebih enak sekarang di zaman sudah maju pakai Google Map. Dilihat dari tempat kita ke sana berapa. Nah, ulama berselisih pendapat, cuma yang Al-Fagir tahu lebih baik kita ambil yang tengah, itu 84 kilo. Jadi kalau sudah 84 kilo boleh jamak atau qashar. Itu yang pertama. Jadi lihat di Google Map, oh ini ternyata 84, boleh jamak, boleh qashar. Kemudian kapan yang kedua? Tadi jarak. Kemudian yang kedua, kapan kita boleh menjamak atau mengqashar? Kita boleh menjamak atau mengqashar itu kalau sudah keluar dari batas desa atau sudah keluar daripada tempat pasar. Ya contoh kalau di sini apa nih? Cisampih. Kemudian keluar. Kalau sini bukan desa, blok saja. Pokoknya kalau di Cirebon juga orang yang sini nggak tahu. Pokoknya keluar dari batas desa. Ya, tidak boleh masih di rumah kita menjamak. Cuma ini dipakai kalau darurat saja. Sebagian ulama mengatakan boleh walaupun masih ada di rumah. Tapi tolong kalau pendapat lemah jangan dipakai. Ya. Karena keluar dari khilafnya para ulama itu lebih baik. Tapi kalau kepepet, kalau kita nggak menjamak langsung, ini kayaknya hilang sholatnya. Contoh naik kereta. Apalagi berangkatnya mepet sehingga repot. Nah, jamak nggak masalah. Ya. Nah itu waktu, kapan kita boleh menjamak. Nah kemudian yang ketiga, berapa lama kita boleh untuk menjamak atau mengqashar. Dibolehkan menjamak dan mengqashar itu adalah 4 hari selain hari berangkat sama hari kepulangan. Kalau hitung kotornya 6 hari. Ingat ya, ini yang 84 kilo lebih ya. Itu kita boleh menjamak atau mengqashar kalau kita ini perjalanannya 4 hari selain hari berangkat sama hari keluar. Artinya kalau lebih dari ini tidak boleh. Di perjalanannya boleh menjamak mengqashar, tapi sampai tempat langsung tidak boleh. Kalau kita perjalanannya nginepnya di sana itu lamanya lebih dari 4 hari selain hari berangkat sama hari pulang. Kalau hitung kotor 6 hari. Contoh, sekarang hari Senin, saya berangkat Senin jangan dihitung karena hari berangkat tidak dihitung. Kemudian nih itu Selasa baru saya hitung, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu saya pulang. Sabtu nggak dihitung. Ini yang dimasukkan 4 hari selain hari berangkat sama hari kepulangan. Jadi kalau sampai waktu nginepnya segitu maka diperbolehkan. Tapi kalau ternyata kita lebih maka tidak diperbolehkan. Nah sekarang permasalahannya seperti ini. Kita sudah mentargetkan tidak lebih dari 4 hari. Ternyata sampai di tempat ada hajat yang di luar prediksinya kita. Dan kita nggak tahu ini sampai kapan. Maka kata para ulama boleh kita menjamak sampai 18 hari. Tapi ingat syaratnya, kita tidak menentukan kapan kita akan pulang. Maka itu diperbolehkan sampai 18 hari. Tapi kalau kita di sana nggak tahu nih, ternyata sudah menentukan, maka sudah tidak boleh. Tapi kalau kita nggak tahu sampai kapan, itu dikasih rukhsah sampai 18 hari. Nah, kemudian sedikit masalah jamak takhir. Ingat, ini kadang-kadang suka kelewat. Syarat jamak takhir yang sering dilupakan itu dia harus niat di waktu yang pertama. Ini kadang-kadang yang sering lupa masalah jamak takhir. Contoh, perjalanan. Kita pengen jamak takhir maghrib sama isya. Di waktu maghrib harus sudah niat jamak takhir. Kalau kita niatnya di waktu isya nggak sah jamak takhir. Jelas ya? Jadi kalau jamak takhir itu waktu niatnya harus di waktu sholat yang pertama. Duhur asar, waktu duhur harus sudah niat. Nah, kemudian sedikit masalah qashar. Kalau qashar mesti harus digabung ya.
Ada sebagian tuh salah paham. Oh, saya nggak digabung, nggak bisa kok. Enggak. Contoh, kita perjalanan sudah sholat duhur. Kita perjalanan 84 kilo nih. Sholat asar boleh kita sendiri 2 rakaat langsung. Tidak menjadi masalah. Nah, dan usahakan kalau kita jamak, tolong jangan buat orang was-was. Ada orang sholat jamak, sholatnya di depan. Ini kadang-kadang buat bingung ini. Sehingga biasanya di rest area yang Al-Fagir lihat itu biasanya di sebagian tempat ibadah sholat masjid itu dikasih tulisan jamak. Sehingga kalau bisa di situ. Ya, walaupun pada umumnya tempat rest area itu tempat orang musafir. Cuma kalau ndak ada baru kita boleh di depan, tapi kalau bisa agak ke samping. Jadi memberitahukan kita tidak dalam keadaan mukim atau tidak dalam keadaan musafir. Allahu a'lam. So, fadhal alaiya. Tadi saya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang menyatakan bahwa ikan dan tidak memakan daging babi juga merupakan tradisi orang Yahudi. Mohon penjelasannya. Kenapa? Ikan. Sunat. Iya. Iya sunat. Kenapa kita? Sunat dan tidak memakan daging babi adalah juga merupakan tradisi orang Yahudi. Mohon penjelasannya. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal atau merayakannya, atau secara umum peribadahan di luar non muslim. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana ada yang mengatakan bahwasanya khitan atau sunat dan tidak makan babi itu adalah kebiasaan juga di luar agama Islam. Baik. Yang pertama tentang masalah mengucapkan ataupun meriahkan acara di luar non muslim. Sebetulnya ini perkara yang sudah basi. Cuma kalau basi itu kalau diucapkan lagi, jadi seakan-akan baru. Ini sudah basi, sudah berpuluh bahkan ratusan tahun yang lalu. Sudah selesai pembahasan. Kalau nggak percaya, lihat tahun depan ada lagi pertanyaan itu. Cuma mungkin yang menyampaikan beda, gitu loh. Dan kalau dilihat orang-orang yang selalu kontroversi, orangnya itu aja, nggak berubah. Lihat aja yang suka kontroversi, iya itu aja. Dan bukan permasalahan itu aja, ntar permasalahan ini, iya itu lagi orangnya. Makanya kata Nabi dalam hadis itu, aku tidak takut dengan Dajjal. Yang lebih aku takut adalah ulama su. Kalau Dajjal itu sudah kelihatan. Dikatakan Dajjal itu akan muncul setiap orang yang beriman, walaupun imannya setipis apapun, dia bisa melihat tulisan Dajjal di dahinya kufrun atau kafir. Bisa ngeliat jelas. Tapi kalau ulama su, kenapa Nabi khawatirkan? Pakaiannya pakaian ustad, omongannya omongan ustad, gayanya ustad, bahkan mungkin punya masa, bahkan mungkin punya majelis taklim, punya pesantren, dia punya kegiatan agama. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sehingga intinya di dalam Al-Quran Allah itu sudah menekankan kita diperintahkan mengagungkan syiarnya orang Islam. Wa may yu'azzim syairallaha fa inna min taqwal qulub. Dan sungguhnya orang-orang yang mengagungkan, membesarkan, mensyiarkan daripada syiar-syiar Allah, itulah ketakwaan yang sungguhnya. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya, kita tidak boleh mengangkat syiar di luar orang Islam, tidak boleh. Dalam hadis Nabi tegaskan lagi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai. Ini Nabi mengatakan menyerupai. Itu tidak boleh sama Nabi, apalagi mengucapkan, mensyiarkan. Menyerupai aja tidak boleh. Kata Nabi, siapa orang menyerupai, kata Nabi konsekuensinya, hukumannya di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama orang tersebut. Sehingga ini sebenarnya sudah jelas. Tapi kembali lagi, kadang-kadang satu faktor yang menyampaikan. Bahkan kadang-kadang maaf menarik daripada sebagian ulama-ulama kita. Al-Fakir juga pernah dikirim di grup keluarga mertua. Tapi ini ulama ini yang ngomong ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita pahami di dalam masalah perbedaan itu ada namanya jumhur, ada yang namanya apa bahasanya itu? Mayoritas ulama yang mengatakan, ada yang sedikit daripada ulama, sehingga kita ikuti yang mayoritas saja. Selesai. Oh ini tapi yang menyampaikan ini, iya. Tapi kita nggak tahu benar atau tidaknya kan, apalagi ini zaman media sosial. Kalau
Seandainya benar pun, ya sudah tidak menjadi masalah. Itu ada pendapat beliau, tapi pendapat mayoritas ulama sedunia mengatakan tidak boleh. Titik, selesai. Jadi nggak usah narik-narik lagi. Oh, ini ulama ini yang kan sekarang kayak gitu banyak. Jadi intinya mereka pengen membentur-benturkan dengan antara ustadz, kiai, ulama dengan para habaib, sehingga kita jangan masuk ke dalam bab ini. Pokoknya sudah dinyatakan, ulama tanya sedunia itu bahwasanya tidak diperbolehkan mengucapkan, mengagungkan, mensyiarkan, meramaikan ibadah di luar non muslim. Ibu-ibu catering bisnis dengan orang kafir boleh, tapi kalau ternyata bisnisnya untuk acara ibadah mereka, maka tidak boleh. Orang ojek mau yang online atau ndak online, atau yang antarkan pakai mobil, itu bisnis antar jemput dengan orang kafir boleh. Tapi kalau ke tempat ibadah mereka, ulama kita katakan tidak boleh. Contoh, satpam jaga tempat ibadah mereka, tidak boleh, haram hukumnya. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu semuanya menyangkut dengan ibadah mereka. Tapi ingat, orang Islam tidak boleh mengganggu ibadahnya orang di luar Islam. Kalau bahasa yang sekarang digembur-gemburkan itu sebenarnya istilah toleransi. Pokoknya toleransi itu kalau berseberangan dengan syariat Nabi Muhammad tidak boleh, selesai. Jadi orang Islam itu jangan diajari toleransi, salah alamat itu. Kenapa? Karena Islam ini bukan toleransi, tapi punya batasan yang lebih daripada toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau kita tarik kesimpulan sekali lagi, tolong tidak usah melihat siapa yang menyampaikan. Karena sekarang ada ramai, saya juga dapat ulama-ulama kita bukan ulama sembarangan ini, ulama dunia ini. Cuma sekali lagi kita nggak tahu itu benar atau tidaknya, atau itu mungkin dipotong-potong dengan niat adu domba. Pokoknya kita melihat jumhur, mayoritas ulama kebanyakan bukan di Indonesia saja, di dunia mengatakan tidak boleh, selesai. Allahu a'lam bishawab. Cukup bisa. Fadhal, Pak Erwi, enggak? Cukup. Tadi kan mau nanya. Sama. Ayo, tadi ya. Pertanyaan yang kedua, sunat ataupun makan, tidak makan daging babi. Baik. Di dalam syariat itu yang kita pegang. Gak usah ngikuti agama lain. Oh, ini kebiasaan agama ini, jangan ikuti. Kalau seandainya agama itu sama dengan kita, ya terserah Anda jadi masa. Pokoknya Islam, saya punya syariat Nabi Muhammad SAW, saya punya Rasul memerintahkan seperti ini. Jadi saya melakukan ini bukan karena ngikuti agama Anda, atau karena saya mengikuti kebiasaan, bukan. Karena ini dijalankan sama Nabi Muhammad. Apa yang saya punya Nabi perintahkan, saya lakukan. Apa yang Nabi saya perintahkan tinggalkan, saya tinggalkan. Oh, tapi di agama itu juga dilakukan. Di dalam agama Islam, ya kita tidak bicara agama lain, agama Islam, ulama kita sudah pernah menjelaskan dari zamannya kitab Zabur Nabi Dawud, kemudian Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, itu ketiga-tiga kitab itu semuanya terkandung dalam Al-Quran semuanya. Jadi sebetulnya itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Al-Quran ini menyempurnakan semuanya. Bagi pernah baca di kitab apa itu Tauhid itu. Jadi kitab Zabur itu punya pembahasan sendiri. Al-Bagi lupa. Kitab Taurat punya pembahasan sendiri. Kitab Injil punya pembahasan sendiri. Ini beda-beda pembahasannya. Al-Quran mencakup ketiga semuanya dijadikan satu. Nah, kalau ada orang di luar agama mengatakan, oh ini juga agama saya tidak makan babi, itu memang yang betul. Kenapa itu betul? Karena bersamaan ngikut dengan Al-Quran. Tapi kalau ada yang, oh tapi makan babi di Islam, di agama saya boleh, cek, pasti dia yang salah memahami masalah agamanya. Kenapa? Ya karena yang ya sama-sama kita ketahui, kitab suci daripada selain Al-Quran itu sudah banyak berubah. Bahkan mungkin setiap tahunnya berubah. Kenapa? Karena sudah bukan dari Allah, sudah buatan manusia. Buktinya mana? Ya gonta-ganti. Al-Quran dari dulu sampai sekarang nggak pernah gonta-ganti. Bahkan ada orang berusaha tak itu dirubah, dihilangkan titiknya satu. Semua umat Islam bisa untuk menggugat daripada orang tersebut. Kenapa? Bukan karena orang Islam yang hafal Quran banyak, bukan. Karena Allah sudah berfirman, Inna nahnu nazalna
dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah ini menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaganya. Jadi siapapun yang ingin menghapus, mengurangi, menambahkan pasti akan ketangguhan. Bukan karena sekali lagi banyak menghafal Al-Quran, bukan, karena Allah yang menjaganya. Wallahu a'lam. Fadhal. Ada lagi? Haji Gaul, barangkali mau tanya? Enggak, fadhal. Kalau udah mau beres. Masalah lalai tadi yang di sholat Jumat tuh kan suka banyak tuh yang nunduk tapi telinga tuh mendengar apakah itu lalai banyak. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita sholat Jumat, ya? Kemudian tatkala kita mendengar khutbah ini, nah kita biasanya kan tidur gini. Nah itu termasuk lagau enggak? Termasuk orang yang lalai enggak? Paham pertanyaannya? Nah, tapi kedengaran ya? iya. Tapi tidur. Ya, pokoknya lalai aja lah. Enggak. Kawannya itu pekerjaannya beda. Makanya hati-hati antum. Kalau ternyata enggak sah berarti gimana nasib Jumat antum? Karena sampai tidur mulai bangun-bangun udah koma. Orang Dibangun sama yang dipikir bangun-bangun. Baik. Coba ntar ditambahkan yang sepengetahuan Al-Faqih, selama kita tidak niat untuk tidur maka sah. Beda ya, orang yang sudah niat tidur dia nyari senderan belakangnya, cari yang dingin, ini beda loh ya. Maka kalau sudah seperti itu berarti dia sudah nawa itu. Bukan nawa itu saya niat dengar khutbah, nawa itu tidur. Saya niat tidur. Loh, Beb dari mana kau tahu tadi? Ya itu buktinya nyari tempat yang ini itu. Tapi kalau nggak sengaja, mungkin capek, kayak Ustadz Muslim mungkin sudah ngisi acara di sana sini, habis berjihad, jihad, macul itu jihad saja, mencari untuk nafkah untuk istri, pahalanya jihad itu. Maka yang jomblo nggak bakal bisa, kecuali setelah nikah. Nah, jadi kalau tidak disengaja, maka tidak termasuk kategori lagau. Cuma kalau sudah niat untuk tidur, maka itu termasuk yang lagau atau yang lalai. Allahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan upami aya anu nundutan merenya gitu. Nundutan. kalian ieu tabana lamun sudut atatnya pada isok hayang di karang mau ucuk. Tapi di karang balai atau kumaha. Orang sapi masalah 40% hayang di karang mau ucuk. Jalan bis mah tuh sama di terminal kena Supaya itu salah paham sampai si awak teh maka teh jam 11 maka teh setengah 1 di karang mau ucuk. Hukumna resep. Itu pertanyaan nundutan kalebat lagau atanapi henteu. Faida soidal khatibu ala bimbar fala yatakallam wa mal yatakallam faqad lagau wa mal lagau fala jum'atalah ansitu wasma'u. Ya. Jadi upami ningali redaksi ansitu insot ari insot teh janten lamun sim abdi nuju ngaosma insot teh bahasa Jawana nenglengkeun ngadengekeun. Jadi diusahakeun ngadengekeun fokus saur Habib mah. Kedah fokus. Janten pan aya anu kadenge tapi teu didengekeun. Aya anu kadenge bari didengekeun janten anu diparentah teh ngadengekeun kadenge bari didengekeun janten upami ningali dina lafaz eta mah panginten sarabib tadi upami nundutana emang geus direncanakeun ti rumahna gitu berarti. Geus direncanakeun ti rumahna da tunduh teh ya gitu. Janten eta kalebat lagau. Fala jum'atalah jum'atana teu sampurna dina hartos perkawis pahala wallahu alam bisawab eta mah. Teu aya meureunnya. Kumaha lamun jum'atana di Karang Maucup teh di mana sih? Eta tukang jahit. Oh. Maksudna hukumna kumaha gitu. Salila di masjidna aya keneh mah tukang masjid be nanahan ke dinya.
Bapak di kita niatan gimana jadi ajak coba sekarang mau ucup. Langsung tak ada Jumatan, tak kena mau ucup nah. Silaturahmi mau ucup. Upami sah sareng teu sah nama panginten insyaallah sah itunya. Tapi eta teh perkawis pahalana wallahu alam da masjid ge buktosna mah lega keneh gitu. Ya, mangawang punten gitu. Wallahu alam bisawab. Ustaz Muslim. Jadi Jumat lamun di Karang mau ucup tadi geus digemborkeunnya. Jadi moal menang pahala penari kuduna mah pangrikatna panghareupna be menang onta gitu. Kadituna menang be menang endog gitu. Eta nu menang do terakhir teh dina lokasi masjid gitunya. Lamun cenah dina luar masjid bari majina kosong mah nya istilahna mah teu menang pahala ari sahna mah salatna mah sah gitu. Ngan saeutik lamun berakatna biasa aya endongan sagala eta mah endogan gitu. Jadi menang berakatna tapi endogan gitu. Dua WC-na. Kumaha WC-na itu gitu. Dua WC pada aya tempat sepatu dua WC lipat. Selagi aya tempat wayahna we diusahakeun eta lamun urang niatna rek Jumat gitu. Lamun niatna nu goreng mah nya terserah teuing gitu nya. Niat nu goreng ya pasti pahalana nya goreng deui gitu. Terus sakitu bae. Nah, ana tambahkan sedikit tentang masalah lagau tadi lalai. Ini juga dilarang waktu kita mendengarkan khotib kita berzikir. Ya, baik itu dengan tasbih atau dengan kita punya lisan. Kenapa? Karena tidak bakal ansitu tadi. Tidak bakal kita bisa fokus. Kayak saat ini kita dengarkan seperti ini. Itu aja kadang di pikiran di otak tuh ada yang mikirin ke utang atau besok mau kemana. Apalagi dengan berzikir. Ini masuk kategori dolim malah. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi yang namanya dolim itu tidak mesti harus maksiat. Kebaikan pun kalau bukan pada tempatnya tidak boleh. Makanya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakak Habib Salim Syatiri, berarti kalau di sini siapa ya? Kalau Habib Guras Habib Umar ya. Habib Salim Syatiri pokoknya banyak orang Indonesia yang melanjutkan belajarnya itu ke Yaman. Di Yaman itu ada Habib Umar Darul Mustafa, ada Ahgof Habib Abdullah Baharun Universitas, ada yang seperti pesantren yang di Indonesia, yaitu namanya Ribat Syatiri, itu punya Habib Salim. Habib Salim ini punya kakak namanya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Itu beliau dikenal orang yang paling berwibawa. Tidak ada orang yang berani berbicara ceramah kalau ada beliau. Saking wibawanya luar biasa. Beliau sedang mengajar, tiba-tiba ada jamaahnya dengarkan fokus tapi dia berzikir. Tasbihnya digerakkan. Tiba-tiba beliau mengatakan Allah menciptakan kita cuma satu hati. Satu hati tidak bisa dibelah menjadi dua. Artinya kalau waktunya belajar, jangan zikir. Waktunya zikir, jangan belajar. Kenapa? Karena kita punya hati tidak bisa dibelah menjadi dua. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan artinya ntar salah paham. Tidak boleh berbicara. Waktu khotibnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu khotibnya bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kok nggak jawab salamnya khotib? Kok sholawat tidak dijawab? Kemarin kata Ustadz Musli harus diem. Kalau berbicara ntar apa bahasanya? Entah hadi pahala apa itu. Nah itulah. Pokoknya nggak dapat pahala. Nah ini perlu kita pahami. Yang berbicara yang dilarang itu yang tidak ada kaitannya dengan khutbah. Sehingga kalau khotib mengucapkan salam jawab. Khotib bersalat kepada Nabi maka kita jawab. Waktu khotib berdoa maka kita amini. Itu yang diperbolehkan kaitannya sama khotib. Tapi dilarang. Kalau ada yang ngobrol kita memberi isyarat aja tidak boleh. Itu termasuk lagau. Tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau ada yang bicara? Sudah kita fokus saja. Itu urusan DKM. Ya, bagaimana DKM harus betul-betul mengatur ya tentang bagaimana waktu khutbah Jumat itu betul-betul tidak ada yang berbicara. Bisa antar diingatkan sebelum khotib naik atau ada orang-orang khusus yang ditugaskan ya bagaimana caranya agar tidak ada yang berbicara. Jelas ya? Wallahu a'lam. Hadal. Yang lainnya?
Fadhil. Ciol, mana ya? Kang Ono. Enggak? Hah? Oh, nah. Fadhil, yang lainnya? Lagi Bib, Fadhil. masalah tentang ini apa? Kan banyak berita mau pengajian itu tentang kebaikan, contohnya sedekah gitu ya, dibahas secara mendalam pahalanya gitu. Kalau sama orang 1/10 kayak gitu ya, sama saudara 1/900 dan seterusnya dah. Sementara kalau dibalik gitu ya, kita mengambil hak orang gitu, itu jarang dibahas secara mendalam gitu. Itu bagaimana balasannya yang sedetail itu di dunianya, balasannya apa, di akhiratnya itu apa gitu. Baik, ada pertanyaan seperti ini. Sering kita dengar tentang keutamaan secara detail orang bersedekah ya. Nah, mungkin agak dikutip ada perkataan bahwasanya orang bersedekah kalau kepada orang yang sehat diberi 10 pahala. Kalau orang yang sakit atau cacat 30. Kalau orang tersebut keluarga family itu 100. Kalau sama orang tua 300. Kalau sama orang alim atau cikal bakal alim, para santri-santriwati yang belajar itu 900. Itu detail dijelaskan. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang mengambil haknya orang lain? Itu bagaimana dosanya? Mungkin secara detail gitu ya. Pokoknya bagaimana dosa daripada orang yang mengambil hartanya milik orang lain. Itu yang pertanyaan. Jawab. Kita sendiri gitu geus aya keterangan anak. Keterangan anak gitu. Yang masalah ngambil. Jadi bagaimana intinya hukumnya mengambil hartanya orang lain gitu. Kemudian cara detail gitu. Sama enggak sama kita sama yang tadi sedekah ya. Jadi kalau ngambil sama orang yang sehat 10 gitu. Ya, Kalau yang sakit 30 apakah seperti itu? Iya. Balasannya tuh apakah sama dengan sedekah yang dijelaskan tadi atau gimana? Dengar ngambil hati kumaha sih? Kalau bahasa kerennya tuh babadong, harta batur gitu Ustaz. Balasannya itu apakah detailnya tuh seperti apa gitu? Kalau disedekahkan kita banyak di talim apa tuh gamblang ya kan, di 1, di 10, di 30 gitu. Kalau mengambil hak orang ini karena saya jarang ngaji gitu ya, jadi detailnya tuh balasannya tuh kayak gimana? Ambil dikit berapa gitu. Kalau Iya. beli apa sama. Enggak gitu. Ngambil hak orang nih. Ngambil hak orang, ngambil ternak orang, ngambil pertanian orang, ngambil ayam orang, kambing orang gitu lah. Sama. Iya, maksudnya detailnya balasannya itu seperti apa? Ambil ayam. Maling berarti. Detailnya Dan gitu. upami seueur para asatid atau napi para dai anu ngabahas dan masalah pahala bae berenya. Pahala bae kok jarang diterangkan masalah siksa. Mungkin para dai berpegang gitunya dengan ayat pegangana di antawisna kan secara naon namanya teh upami dakwah teh kedah basyiru wala tunafiru gitunya di antawisna kedah masihan kabunga ulah nepikeun ka si mustame teh bosan atau napi eta gitunya teresep karena bahasana mungkin sebagian eta dan mungkin di tempat-tempat anu sanes benten-benten ningali sikon mustami bahasan anu saterasna perkawis maling gitunya ngambil hak orang lain nya. Jantan eta teh upami dina hukum fikih teh aya disebatna maling, aya disebat rampok nya. Bahkan aya disebat begal, eta benten-benten gitunya. Etana hukumanna ka ditu. Upami maling belah aya namanya maling upami
maling banda dina tempatna fi hirzihi saur para ulama dina tempat penyimpenanana saumpamina maling artosna di lemari, memang lemari tempat nyimpen artos. Terus anu dipalingna nyampe karena ukuran nisab atau napi langkung abdi hilap di perkawis nisabna pangitan ke ku Habib eta saur hukum Islam ya kedah di potong tanganna gitunya. Nah ya napikeun ka dia maling deui anu kenca, maling deui ka dieu, maling di kasuku jeung teruslah saterasna gitunya. Upami maling memang nepikeun ka nisab tapi sanes dina tempatna nya. Contoh maling artosna dina teras nu gaduhna meureun hilapeun tak kumaha eta benten deui hukumanana nya. Terus upami malingna henteu nyampe kana nisab mah eta panginten teu kedah diteuk-teuk takzir upami telepat mah ditakzir upami kapanggihan gitu. Eta anu sakaterang ku abdi itu perkawis hukum fikih perkawis maling teh begal sareng rampok mah eta benten deui hukumanana panginten kayak ku Habib wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Pertama yang perlu kita garis bawahi dulu, kalau berbuat dosa jangan sampai pakai hitung-hitungan. Oh, kalau cuma ngambil mangga yang jatuh mah dosa kecil apa-apa lah. Insya Allah saya tobat selesai. Ada yang gitu kadang ada. Tapi kalau ngambil uang, kalau cuma 10.000 mah nggak apa-apa. Kalau 100.000 jangan keterlaluan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Sampai ulama kita tuh mengatakan bahwasanya termasuk orang yang bakal meninggal su'ul khatimah itu ihtikar bil ma'siyah. Meremehin dosa, ngentengin. Dan dosanya cuma kecil, cuma ngambil mangganya orang, masa nggak ikhlas sih, ngentengin dosa. Nah itu kata para ulama bisa menyebabkan orang meninggalnya su'ul khatimah. Karena dikatakan seorang itu kalau sudah isrol fil maksiyah terus menerus, maka dari pertama dia meremehkan dosa kecil, dia akan naik karena meremehkan dosa yang besar. Sama orang yang ngentengin meninggalkan sunnah, dia suatu saat akan ngentengin meninggalkan yang wajib. Sehingga untuk masalah dosa jangan pakai hitung-hitungan. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin mengatakan Allah menyembunyikan murkanya di antara maksiat para hambanya. Kita dengar cerita bagaimana Barsesu setiap hari sholat sunnahnya 1000 rakaat, muridnya banyak, bahkan bisa terbang. Bagaimana Barsesu akhirnya sampai murtad kepada Allah, di detik-detik akan meninggal dunia. Bukan menit, detik-detik akan meninggal dunia. Gara-gara meremehkan dosa, meminum minuman keras cuma 1 gelas kecil, ngentengin dosa. Walaupun kalau kita dari segi ayat ataupun hadis-hadis itu memang macam-macam, kayak ngambil uang anak yatim akan dijamin neraka oleh Allah. Kemudian ini, tapi berbicara masalah maksiat sebetulnya tidak boleh kita berbicara masalah seperti itu. Yang penting bagaimana kita meninggalkan daripada semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mungkin Al-Baqi cuma menyimpulkan, kalau sudah kaitannya sama manusia jangan main-main. Sampai kata para ulama, kalau engkau berbuat dosa sama Allah gampang, minta maafnya gampang, engkau bertobat, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Sebagian ulama mengatakan setelah itu engkau melakukan kebaikan, dihapus dosamu oleh Allah. Di akhirat tidak akan dibuka, akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau kaitannya sama manusia, kayak tadi berbuat dolim sama manusia, maka itu wajib kita minta maaf. Wajib hukumnya kita minta maaf. Kalau kaitan masalah utang piutang, wajib membayarnya. Makanya hati-hati. Kalau ada kita punya keluarga siapapun, kita tahu dia punya utang, maka hartanya tidak boleh dibagi kecuali utang sama manusia diselesaikan dulu. Nah ini pengetahuan bagi kita. Mayat jenazah kalau meninggal dunia itu dia punya peninggalan gak boleh dibagi kecuali 3 perkara ini sudah selesai dulu dibagikan. Pertama, utang sama Allah. Dia punya ada utang sama Allah. Apa itu contohnya? Zakat. Pernah nggak dia tidak mengeluarkan zakat? Oh pernah, 10 hari keluarkan. Puasa Ramadan pernah ninggalkan? Oh pernah. Keluarganya nggak mau yang mengkodokkan, capek. Dia punya harta, keluarkan fidyahnya. Kemudian juga dia punya utang haji. Oh iya dia mampu semasa hidupnya, tapi belum haji. Padahal dia mampu, keluarkan uang untuk membayar haji bada. Selesai utang kepada Allah. Yang kedua, utang sama manusia. Punya enggak? Oh dia punya nih sama tetangga. Oh punya sama saya. Jangan bagikan dulu hartanya,
bagikan utang manusia. Selesai, yang terakhir biaya pemakaman atau penguburan. Setelah selesai baru dibagikan. Nah, kemudian dosa yang didapat kepada orang yang berbuat zalim sama manusia itu kata para ulama itu adabnya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Jadi dosa yang kita lakukan kan siksanya tadi akhirat. Cuma ada beberapa dosa kalau kita lakukan itu di dunia dulu disiksa oleh Allah. Ditampakkan adabnya sebelum di akhirat. Di antaranya berbuat zalim sama manusia. Makanya kalau sama manusia jangan coba hitung-hitungan dosa. Kecil besar memang pasti berbeda. Cuma di hadapan Allah tetap yang kecil bisa jadi besar. Maka jangan ngentengin. Nah, dulu ada cerita seorang pejabat. Dia ini lewat di satu tempat apa bahasanya pelabuhan kecil. Ada nelayan baru keluar dari perahunya bawa ikan yang besar. Ada ikan satu dia punya besar. Si pejabat ini senang. Minta dibeli, kata si nelayan, enggak, saya enggak jual. Karena saya sudah janji sama istri anak saya mau makan ini ikan. Ngotot maksa, enggak dikasih. Akhirnya ditempeling, kemudian diambil dengan paksa. Kemudian tidak berapa lama, ini sudah pisah. Si pejabat ini tiba-tiba kena penyakit kusta. Kusta itu penyakit yang menjalar. Jadi contoh penyakit di jari jempol. Ini kalau nggak diputus, ini bisa ke jari yang lainnya. Bahkan bisa ke tubuh yang lainnya. Ini kena penyakit kusta. Dia keluarkan semua uangnya ke dokter paling hebat, nggak bisa. Bingung. Akhirnya dia datang kepada orang soleh. Bercerita, ini saya sudah berobat kemana-mana wahai orang soleh, tapi nggak bisa sembuh. Lalu orang soleh ini mengatakan dengan mungkin ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, kamu pasti pernah berbuat dolim sama orang lain. Oh, nggak pernah. Saya orang yang baik. Coba ingat-ingat lagi. Apa kata si pejabat? Oh iya, dulu pernah beberapa tahun yang lalu. Kejadiannya sudah lama nih. Saya pernah berbuat dolim sama seorang nelayan, punya ikan, saya ambil dengan paksa. Kemudian saya tempeling orang ini. Kalau kamu ingin sembuh, datang kepadanya, minta maaf, ganti ikannya. Dicari, karena ingin sembuh, nggak ketemu. Sampai Allah takdirkan dia ketemu. Tatkala ketemu bercerita nggak nyambung. Saya minta maaf, saya pernah mukul kamu. Oh, saya nggak kenal kamu. Akhirnya diceritakan, beberapa tahun yang lalu kamu pernah keluar dari perahumu bawa ikan yang besar. Kemudian setelah itu saya minta untuk dijual, kamu nggak mau. Saya ambil paksa, saya tempeling kamu. Akhirnya kata Sinta, oh iya, saya ingat. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Itu sudah saya maafkan. Setelah kalimat saya maafkan, kemudian dia pulang, Allah berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Itu kejadian setelah beberapa tahun yang lalu. Maka hati-hati, jangan berbuat dolim sama manusia. Termasuk sekali lagi tolong, intinya kalau bukan milik kita jangan ngambil. Barang apapun kalau bukan milik kita jangan ngambil. Kalau mau izin nyewa atau beli, ya. Termasuk pohon mangga yang mangganya jatuh, izin. Beb jatuh beb, masa dicari? Masa orangnya ikhlas? Karena kita tahu dia ikhlas, ya tinggal izin saja. Kok repot sih? Kan sering bahasa gini diputer-puter nih. Beb masa nggak ikhlas? Beb orangnya cuma satu buah mangga. Karena kita tahu dia itu bakal ikhlas, ya izin. Kenapa nggak izin? Khawatir, malu atau gengsi. Jadi intinya kalau bukan milik kita, maka jangan kita miliki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu. Fadhol, silakan. Kita kan pinjam uang riba buat buka usaha ya Bib. Nah terus usahanya itu sukses. Gimana tuh Bib hukumnya? Sukses Pak. Baik, ada pertanyaan. Pengen usaha, anggap aja ngutang sana sini nggak dapat. Ya. Akhirnya dapat utangan yang Riba. cair, yang gampang, namanya bank riba. Nah, kemudian setelah itu ternyata goal bisnisnya berjaya, bahkan bisa ngasih makan orang lain gitu. Nah, bagaimana hukumnya dengan apa istilahnya usaha daripada suatu yang riba tersebut? Jadi modal usaha anu riba memang tentu dibolehkeun ku agama sanajan sukses. Ya, sanajan sukses. Tapi dina keterangan suksesna tina perkara riba moal sukses salilana suatu saat bakal leungit.
sok kira. Jadi dina ngaleungit kirana beda-beda jalan duka anakna kumaha nu penting mah leungit baik gitulah teu moal barokah gitu. Terus gitu bae. Tapi ada kesimpulannya tapi bicarakan kesimpulannya gimana kita buat menangani riba ini supaya enggak riba lagi itu si hasil usaha apa bayar tempatnya bagaimana apa dikasihkan lagi semua yang hasil sukses tak mungkin ya itu modalnya ya cara tobatnya untuk menghilangkan itu bahkan udah dipakai udah sukses bank udah dibayar tapi itu kan dulunya awalnya pinjam bank gitu nah itu cuma menyikapi jadi ibaratnya pasti semua jalan sesuai di Indonesia mah dunia bank ayeuna mah asup tol lagi main riba pakai kartu bank sadaya aya namanya listrik kawan enggak aya namanya gitu nya ujung-ujungna mengamadorotkeun dina riba carana teh jadi kota supaya lebih panjang dia jelas ya pinjam uang riba usaha sukses punya karyawannya kan bisa menafkahi anak istrinya kan itu ridho. Nah, gimana tuh Bu? Jadi supaya sebelum saya pergi ke riba, saya tahu kan gitu. Berarti sudah ada niatan. Enggak ada niat, enggak. Cuma pengen dulu barangkali ini mereka semua ada niat. Saya masuk batas mewakili lah gitu. Oh, jadi kalau sudah tahu riba mah jangan ngerogawe titik dan geus itu Jadi kan gini, sebelum kita kenal sama Habib ya, sama Pak Ustaz, kita udah punya usaha sukses nih dari hasil riba. Nah, kita karyawan 50 bisa menghidupi anak keluarganya kan sampai enak. Untuk kedepannya gimana itu Pak Ustaz? tobat atau bayarin utang semua atau gimana itu? Kalau dibayar kan udah dibayarin awalnya udah sukses. Kalau tobatnya Pabelit PRW Pabelit. Enten sadajan ngawalar patarosan PRW sakedik tadi patarosan Pak Haji Toto ayeuna mah sadayana artos teh ti banknya sedangkan ari bank teh dianggap riba. Upami telepat aya dina kitab dakwah utamah janten halal ku para ulama kabagi dua. Aya disebatkan halal hakiki atau napi murni halal. Aya disebatkan halal suroh gambarna wungkul rupana wungkul bukti nama wallahu alam. Tah anu halal murni eta diantawisna Pak Haji bilih bade ngaraosan mumpung ayeuna nuju tah ka tengah keur hujan nyalangap langsung ulah lewat gendeng langsung be kana mulut. Insyaallah eta halalna halal murni halal yakin halal. Atanapi ngamam daun anu eta daun teh dina tatangkalan anu eta tangkalan teh nan tumbuh dina tanah anu tidak dimiliki anu kasebat ku para santri mah bumi mati gitunya milik pamarentah bolah nu kitunya. Eta halalna halal murni. Anapun anu sanesna ya halal suroh rupana wungkul halal urang meser gendeng artosna ti mana gitu kan ya pasti ujung-ujungna artos mah ka bank. Nah perkawis halal suroh eta teu sawios nu penting urang ulah secara sengaja gitunya riba terus didahar. Ari eta mah kan urang teu langsung ti bank kan gitu teu langsung bertransaksi masalah ribana kan atosna ge ti ATM atau napi ti mana gitunya ti warung atau ti mana teu nanaon eta mah gitunya. Hal tapi halalna teh halal eta gitunya. Halal murni lamun nah buka puasa teh cai hujan bae Pak Haji gitu. Terus Pak RW cenah nambut riba. Terus sukses kedah hukumna nya sakumaha kauningan kurang sadayat nu nyari riba mah haram gitunya. Terus datos sukses terus kabayar artosna tos melimpah bahkan sodakoh tina perkara anu haramnya
wallahu alam pahalana nya. Hoyong tobat canakan sadaya artos anu aya upami telepat mireng hiji kiai ceramah carana disodakohkeun sadaya Pak RW. Ikhlas ta moal. Tah ari kitu mah mending keneh ulah wallahu alam bisawab. Baik. Yang pertama yang pengen Al-Fakir garis bawahi, tidak ada istilah tidak tahu di saat zaman sekarang ini. Karena mungkin kita pernah baca di kitab-kitab fikih kan ada namanya ma'dzur. Jadi orang yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahannya, enggak bakal disiksa. Pertama adalah orang yang Islam tidak sampai kepadanya. Atau kalau kita lihat zaman itu zaman fatrah. Zaman setelah meninggalnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW itu namanya zaman fatrah, zaman kekosongan kurang lebih 500 tahun. Orang yang hidup di zaman tersebut semuanya diampuni oleh Allah, termasuk ayah dan ibunda Nabi. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami Allah tidak akan menyiksa satu kelompok, satu kaum yang mana kami belum mengutus nabi dan rasul kepada mereka. Ini jadi dalil sebagian orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Nah, ini jadi dalil. Tidak usah pakai dalil yang lainnya kata para ulama. Apalagi kita kadang-kadang ngarang-ngarang dalil. Ada sebagian orang tuh mengatakan nanti sebelum terjadi hari kiamat orang tua Nabi dibangkitkan sama Allah untuk masuk Islam. Setelah itu meninggalkan lagi oleh Allah. Ini katanya ada yang mengatakan ini hadis ini maudhu, ini palsu. Tidak ada. Jadi kata para ulama cukup pakai dalilnya. Ini dalilnya Al-Quran jelas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ulama Ustadz Kiai nggak ada sampai sama mereka. Islam sudah ada, dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi nggak ada Ustadz Kiai ulama yang sampai kepada mereka, dan mereka pun tidak bisa menuju kepada Ustadz Kiai dan ulama. Contoh apa? Yang tinggal di pedalaman sana, yang nggak ada Ustadz Kiai ulama sampai kepada mereka, dan mereka pun tidak bisa untuk datang kepada Ustadz Kiai dan ulama. Nah, dua ini saja yang dikatakan makdur akan diampuni oleh Allah. Tapi zaman kita kan banyak. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan masalah riba. Riba itu termasuk minal kabair. Ini diingat. Tadi kita bahas masalah dosa kecil aja bisa menyeret orang ke neraka, apalagi ini dosa kabair. Termasuk dosa-dosa besar. Kata Nabi, riba itu ada 70 pintu dosa. Paling ringannya dosa riba itu seperti berzina sama ibunya sendiri. Ini zina ini sudah dosa besar. Ini seperti berzina sama ibunya sendiri. Ini paling kecil. Jadi masih ada 69 yang lainnya menanti di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran kata Allah, orang yang makan riba dia sudah mengajak perang aku, kata Allah. Sehingga hidupnya gak bakal bahagia. Kalaupun bahagia, namanya pasti istidraj. Istidraj itu sengaja dibiarkan bahagia oleh Allah dengan dunianya, biar makin lupa kepada Allah, sehingga di akhirat tinggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuat senang, dibuat bahagia, dibuat hidupnya enak, makmur dengan dunia. Jadi dia malah makin senang dengan kejelekannya. Ini namanya istidraj. Jadi dibuat oleh Allah sampai dia lupa, tergelincir dengan nikmat Allah, sampai lupa dengan kewajiban, sampai dia melakukan yang haram. Kelak di akhirat tinggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sekarang keadaan saya sudah dengan riba ini? Saya dulu minjem sama bank-bank riba, saya sudah bayar selesai Habib. Kemudian dari hasil pinjaman riba ini saya gunakan untuk modal usaha. Alhamdulillah sukses, bahkan sampai saya bisa ngasih pekerjaan orang lain. Itu bagaimana? Apakah termasuk itu dosa yang dilakukan orang lain yang bekerja dengan saya? Apakah saya menanggungnya atau mereka dapat dosa? Nah, pertama, tidak dibenarkan orang berbuat kebaikan kayak tadi niat baik tapi cara tidak baik. Sebagaimana Ustaz Amin tadi jelaskan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dikatakan kalau tidak salah beliau katakan orang yang punya niat baik tapi caranya nggak baik, salah. Itu seperti orang mencuci baju najis tapi pakai air kencing. Niatnya mensucikan najis tapi pakai air kencing. Najisnya nggak hilang malah makin banyak. Sehingga tidak diperbolehkan ya yang seperti itu. Contoh, nemu uang 50.000 di depan. Kemudian lewat musola Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Ingat Ustadz Muslih sedang pengen bangun, butuh semen. Akhirnya punya uang 50.000. Tadinya mau dimakan. Ingat Ustaz Muslih, ya Allah saya ingin bantu. Mudah-mudahan ini uang Allah berikan kepada saya rezeki untuk bantumu musola. Hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa?
Karena dia punya niat baik tapi caranya tidak baik, daripada uang yang haram, sehingga tidak diperbolehkan. Bagaimana cara tobatnya orang yang seperti ini? Yang pertama, memang dia harus lepaskan semuanya. Ini beberapa pendapat yang Al-Faqir ketahui. Pertama, lepaskan semuanya. Jadi pokoknya yang dia dari awal sama riba ini, lepaskan semuanya. Beb, sengsara lagi. Daripada di akhirat sengsaranya. Di dunia kan paling berapa sih? 60-70 tahun kan? Tapi di akhirat khalidina fiha abada, selama-lamanya di neraka. Bayangkan kata para ulama, api di seluruh jagat raya ini, tata surya ini, bukan cuma dunia ya, semua planet yang 9 sama matahari, itu cuma percikan dari api nerakanya Allah. Percikan. Dan orang yang masuk neraka dia jadi batu baranya. Artinya apa? Ditaruh paling dasar, dengan tingkatan daripada kesalahan-kesalahannya di dunia. Sehingga jangan akhirnya kita mengorbankan akhirat, surga yang abadi hanya gara-gara masalah dunia. Itu yang pertama. Beb, tapi kayaknya berat beb seperti itu. Yang kedua, utang yang waktu itu berkaitan dengan riba, pinjaman kita itu, maka itu dikeluarkan dengan bentuk sodakoh, sebagaimana Ustaz Amin tadi jelaskan. Yang ketiga, cukup kita dengan bertobat kepada Allah, tidak melakukan lagi. Kemudian setelah itu kita mensyiarkan orang tidak boleh melakukan riba. Jadi nggak cukup kita bertobat sama Allah saja. Cara tobatnya bagaimana? Kita mengajak orang untuk meninggalkan riba. Nah, ingat Bu Yahya waktu itu ada artis yang rame ya, waktu itu datang ke pondok pesantren beliau, bertanya, artis hijrah itu bertanya, Buya bagaimana hukumnya? Saya kan dulu jadi artis, saya laki-laki dengan perempuan, kami cipika-cipiki, cium-ciuman apa ini semuanya. Kemudian saya sudah berhijrah. Apakah dengan saya bertobat, kemudian dosa saya yang dulu diampuni oleh Allah? Kata Buya, iya. Tapi ada satu syaratnya lagi. Apa itu? Kamu harus menghijrahkan, memberitahu bahwasanya apa yang dilakukan seperti itu adalah tidak boleh. Jadi kita harus mensyiarkan itu nggak boleh, ini nggak boleh, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ngopi santuy kita sampai di sini. Dan ini kita mau ngadain milad Nanti sebelah situ habis. barangkali ya. Baik. Dan setelah ini ada beberapa pengumuman ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Ustaz Amin, Ustaz Musli, Pak RW dan segenap jajarannya, teman-teman semuanya. Ntar insya Allah kita akan rutinkan dan ntar akan kita bicarakan untuk kedepannya rutinnya daripada ngopi santuy ini. Baik, itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan tanya jawab kita, ngopi santuy kita pada saat ini menjadi sebab kita diberikan keberkahan dalam hidup kita, makin istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan Allah tutup nyawa kita semua dengan husnul khatimah, dan kelak di akhirat dimasukkan ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.